Itu tuh apinya gede-gede kan. Habis itu ada beberapa ban yang dibakar itu kan. Nafasnya kan jadi kayak ada sesuatu gitu di tenggorokan bikin serak. Habis itu udah sesek kayak tapi tetap harus melotot, aku nggak bisa merem, aku udah pasrah, ya udah aku gini aja. Itu tuh aku udah gini-gini, tapi tetap harus kayak gini. Itu tuh benar-benar apa adegan paling susah ya? Nggak susah tapi bagus. Menantang. Iya, seru. Alena itu harus melotot terus ya? Iya. Nggak boleh. Aku nggak inget ada scene senyum. Kayaknya senyum kalau misalnya orang mau mati. Kayaknya. Kenapa nggak adopsi anak ini aja? Kakak yakin anak ini bawa keberuntungan. Kalian semua dalam bahaya. Dia bukan manusia. Alena itu terlahir dari rahim seorang istri penguasa kegelapan. Suster mati. Mai, aku udah telepon agen loh. Dan mereka bilang secepatnya akan kirim suster pengganti. Suster mati. Aku mau pakai suster ya. Alena bukan manusia. Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari di Warta Kota. Di pagi yang syahdu ini, dari pagi sampai hari ini, sampai siang ini masih hujan deras. Warta Kota kedatangan tamu istimewa. Ada 2 bintang film cilik, ada supermodel yang jatuh cinta sama akting dan main film. Ada Mbak Karenina Anderson, ada Ciara Brosnan dan Jericho Gautama. Terima kasih. Untuk bangun itu mager gitu. Harus ada dikagetin dikit. Betul. Terima kasih sudah mampir Warta Kota. Sobat WK, mereka ini sedang mempromosikan film. Mbak Nina boleh cerita dong? Oke, jadi hari ini kita adalah cast dari film Alina Anak Ratu Iblis akan segera tayang tanggal 5 Januari 2023. Sebentar lagi. Kita udah lama banget menunggu-nunggu karena kita syutingnya sudah 3 tahun yang lalu. Ya. Masih kecil-kecil, sekarang udah gede-gede. Tapi actingnya udah hebat-hebat dari zaman dulu, dari masih kecil. Jadi kita excited banget hari ini mau promosikan film kita yang udah gak sabar banget kita pengen share ke masyarakat. Film horor pertama di tahun 2023, Mbak Nina. Iya. Iya. Aku kan tahu. Film pertama. Dari Jericho dulu, boleh cerita peranmu apa di film horor ini, di Alena Anak Ratu Iblis? Aku Jericho Gautama tuh sebagai anaknya dari Tante Ririn. Nama siapa Tante Ririn? Namanya Ismail. Ibu. Nah, ibunya belum tahu. Maya, Ibu Maya. Iya, kalau nggak salah. Yang jadi ayahnya siapa namanya? Temira Hadi ya? Iya, oke. Iya, kalau nggak salah. Udah lama ya ternyata ya? Zaman masih 8 tahun berarti ya umurnya ya? Dari 8 tahun. Jadi Jericho apa yang kira-kira masih diingat apa saat syuting itu? Masih diingat saat syuting itu Kita ke sekolah, aku paling ingat. lupa semua. Jadi kalau nonton filmnya bener-bener kayak penonton yang lain yang wow gitu ya, kaget beneran. Jalan ceritanya apa ya gitu. Soalnya kita juga sama produsernya kita nggak boleh nonton, kita harus surprise gitu loh. Jadi pada hari Nanti nonton pas gala premiernya aja ya? Jadi biar kita semua sama-sama kaget, sama-sama wah ini dia yang udah. Jadi kita sampai hari ini belum ada nonton berarti? nonton trailernya sama seperti Mas. Trailernya aja ya? Ciara, masih ingat nggak peranmu jadi apa Ciara? Ingat lah Ciara. Jadi Alena. Wah. Aku itu jadi anaknya Maya. Ya, terus adegan-adegannya aku lumayan inget. Masih inget. Misalnya? Paling inget yang aku diseling. Jadi Iya. pakai sling ya? Yang Terbang berarti? terus yang di pesawat itu aku inget banget. Ya, terus aku paling keinget terus itu yang aku ke sekolah bareng dia.
Ya habis itu yang di kolam renang juga. Oke. Jadi kenapa waktu itu kalian terima tawaran film ini? Kalau Ciara kan sering main film horor ya. Kalau Jericho baru pertama ini main film ya. Karena tapi banyak sinetronnya ya. Nah, dari Ciara kenapa Hebat. kenapa Ciara terima tawaran film ini? Aku sih emang kalau main film itu paling suka horor. Karena seru aja gitu. Karena kan aku kan sering banget nonton film horor, terus emang apalagi kalau misalnya tuh ada thriller-thrillernya gitu, aku tuh suka banget. Gak serem apa? Enggak. Tapi dulu aku sempat pernah syuting itu aku takut beneran. Karena kan itu waktu itu aku masih umur kecil banget. Terusnya kayak aku pengen nangis. Padahal itu orang juga kan yang nakutin itu kan orang juga kan. Tapi syutingannya seru sih, aku suka karena banyak adegan yang diangkat-angkat saling gitu. Kalau Jericho, kenapa terima tawaran ini? Karena mama juga kan? Kalau aku sendiri sih ditawarin tuh kayak seru aja gitu. Akhirnya dapat Ini film pertama karena kamu kan? waktu dulu kecil itu nggak ada lagi tuh jarang banget tawaran stripping. Jadi alhamdulillah ada tawaran dari film, jadi aku terima aja. Dan ternyata seru banget. Iya. Hebat. Di bioskop. Jadi pas lagi Dan kosong. juga frame-nya ntar gede banget di bioskop ya kan. Jadi pas lagi kosong Nggak salah syuting pengen sinetron, ternyata ada tawaran film ini. Ada tawaran. Oke. Mbak Nina, jadi sosok Ratu Iblis. Apakah ini yang jadi pertimbangan panjenengan untuk terima tawaran Aku emang hobi banget Pak nonton Sung horor. Samtani? Jadi setiap sebelum tidur aku harus nonton horor dulu. Sampai ketiduran baru aku bisa tidur. Jadi emang aku hobi horor, terus udah gitu. Film Indonesia atau luar? Apa aja aku cari-cari yang ada di handphone. Jadi tidur sampai kok gitu baru aku bisa tidur. Sama seperti Sarah tadi aku suka. Bentar, kalau film drama atau film komedi nggak bisa tidur mah? Enggak. Oke. Sama aku tuh suka banget action sama Terapinya film horor ternyata ya? thriller sama jadi horor. Jadi pada saat kita nonton film horor, jadi kita ada agak-agak rasa ternyata hidup gue masih ada yang lebih susah. Ya kan ada yang masih dikejar-kejar ya kan, atau dikejar-kejar hantu atau apa ya, yang bikin deg-degan, yang bikin kayak adrenalin gitu. Itu sesuatu yang aku suka. Terus kebetulan aku juga suka pas membaca sinopsisnya bahwa dia adalah seorang ratu iblis tapi cantik ya kan. Jadi tetap satu kesatuan dengan image aku sebagai seorang model. Jadi tetap nggak hilang ya Mbak ya? Cantiknya tuh tetap nggak hilang. Justru karena itu aku dipanggil sama Pak Sonu, karena model kan sudah terbiasa untuk tampil elegan. Jadi disitulah plot twistnya bahwa dia adalah kejam, ratu iblis, tapi penampilannya seperti itu, tetap seksi. Jadi nggak. Wow, jadi kok. Kenapa jadi kok? Nonton, kita udah nggak sabar mau nonton nih. Tapi waktu syuting inget nggak kalau Tante Nina itu memang Nggak pernah ketemu Kita ya? nggak pernah Nggak pernah. Kebetulan karena saya adalah seorang ratu iblis, jadi adegan-adegan saya semuanya CGI. Di green screen sendiri gitu. Jadi aku nggak pernah ketemu sama cast-cast yang lain. Jadi syuting sendiri? Syuting sendiri. Artinya nggak ada lawan mainnya itu Mbak? Nggak ada. Sama sekali? Ada sepanjang beberapa syuting? scene lawan main, tapi kebanyakan scene-nya green screen. Itu lebih susah atau ternyata gampang kalau acting sendiri itu? Jadi dalam berakting kita harus melupakan diri kita sendiri. Jadi setiap aku syuting aku ada proses kayak misalnya 2 hari aku harus menyendiri dulu, melupakan diri aku yang asli gitu, bahwa saya adalah seorang Nina yang ibu 2 orang anak gitu. Jadi saya menyendiri dulu 2 hari. Jadi aku pindah mindset menjadi si ratu iblis gitu. Jadi apapun permintaan dari skrip ya kita kerjakan dengan cara berpikirnya si karakter tersebut. Apa yang dilakukan saat itu? Menyendiri itu ngapain? Memanggil si ratu iblis masuk ke dalam diri? Karakter apapun, jadi misalnya contoh dalam hal ini karakter si ratu iblis ya Nina kan dalam keseharian dia seorang ibu-ibu ya kan, jadi kan cara duduknya juga ya biasa ya. Nah terus ini mulai si ratu iblis tuh kita mulai ngarang di pikiran kita, kira-kira cara dia berjalan itu seperti apa, cara dia menggerakkan kepala, cara dia body language-nya itu gimana, terus cara dia melirik atau apapun kita sesuaikan dengan karakter yang ada di skrip. Karena menurut saya skrip itu adalah Bible, Alkitab suci gitu. Maksudnya apapun yang ada di skrip
kita harus jadikan itu sebagai guideline. Jadi selama 2 hari itu saya menyendiri mempelajarinya gitu. Jadi ntar pas saya masuk set, saya udah jadi dia. Itu ada inspirasi sosok siapa atau nonton film apa tertentu yang menginspirasi? Jadi aku nonton Bram Stoker Dracula. Ada kan tuh yang 3 cewek Dracula itu juga. Terus pokoknya yang main Monica Bellucci. Terus beberapa film aku cari untuk cari body language bahwa dia adalah seorang iblis tapi cantik tapi ratu. Jadi dia menggunakan kecantikannya itu untuk mendapatkan apapun yang dia mau. Jadi kayak memang kayak film horor, jadi tidak menakutkan gitu Pak melihat. Ya sebenarnya jahat. Jangan salah. Ini jahat ya. Jangan salah. Walaupun dia cantik tapi dia kejam, lihat aja nanti. Jadi antagonis itu tidak melulu harus berwajah menyeramkan ya Pak ya? Tidak. Kalau di contoh di Alena di Ratu Iblis, anak Ratu Iblis ini memang ternyata si cantik ini ternyata menyeramkan gitu. Iya, dan justru yang cantik itu kan kita nggak nyangka ternyata dia akan menusuk dari belakang. Ternyata seremnya tusuk dari belakang ya. Tuh sampai merinding. Iya. Ciara sama Jericho, bagaimana Ciara dulu nih mendalami si karakter Alena? Filmmu kan banyak, karaktermu tuh beragam. Kemudian horor juga termasuk sering main film horor. Untuk mendalami si Alena gampang-gampang susah atau ternyata gampang aja gitu? Agak susah karena kan aku biasanya senyum mulu. Itu kan jarang banget senyum kayak gini. Terus kadang-kadang kalau ngotot gitu. Tapi ya aku coba aja diam gitu, jangan senyum-senyum mulu. Tapi kan karena ada temen jadi kan agak susah kan buat cemberut aja. Tapi waktu itu ada satu scene yang kritek terus karena aku kedip-kedip mulu. Oh. Itu tuh siapa melotot terus itu? Itu tuh itu adegannya itu harus melotot, gak boleh kedip sama sekali, gak boleh gerak kayak gitu. Berapa lama tuh Ciara? Hampir 1 menitan kayak gitu. Tapi akhirnya bisa. Karena tuh itu aku takut terus kan itu kan adegannya seling aku pegang-pegang mulu. Selingnya aku gini-giniin, selingnya kan gini, ya aku gini-giniin. Itu katanya jangan dipegang, harus melek terus, gak boleh itu harus kayak gini. Oh, tangannya harus lepas ya? Ya, tapi aku bisa. Udah susah-susah amat. Berapa lama itu? Butuh berapa lama untuk bisa melepaskan sling? Tangan tuh bisa lepas dari sling butuh berapa lama Ciara? Sehari sampai 2 hari? Enggak nyampe bermenit-menit banget sih. Cuman itu kan karena kan adegannya benar-benar serem banget. Terus itu tinggi banget. Habis itu kan getar-getar kan. Aku tuh udah mau jatuh. Aku tuh sebenarnya bukan dipegang kayak gini tapi gini-gini gitu. Kayak mau pegang tapi gak bisa, gak boleh. Jadi di retake terus. Tapi akhirnya bisa. Sampai berapa kali kalau ingat? Retake itu sampai berapa? Gak nyampe 7 sih. Cuman ya, kayak dikit lah ya. Masih aman. ya nggak retake Sampai banget. 36 take. Itu aja itu yang susah adegan itu. Selebihnya Iya. aman-aman aja buat Ciara. Karena kan itu pertama kali aku Pakai sling jadi ya? setan. Oh. Jadi yang jahat. Aku belum pernah sebelumnya. Aku tuh jarang banget dapet peran yang jahat. Oke. Jadi ini pertama kali tuh aku senang banget karena kan pengen cobain gitu. Yang lain ya. Sebelumnya protagonis terus ya. Sebelumnya aman ya, peran aman ya. Tapi aku tuh suka banget. Terus aku berharap bisa syuting kayak gini lagi. Pengen syuting kayak gini tuh horor lagi atau antagonis lagi? Yang jahat Horor. lagi? Tapi aku gak pernah antagonis. Iya, baru pertama ini ya. Kayak waktu di trailer kan ada si Pak Ismail sama Bu Maya lagi ngobrol, tiba-tiba si Ciara ini, Alena ini muncul di depan kamera gitu sambil nyanyi tuh. Emang iya? Nanti aja kita nonton. Kita juga udah belum, kita juga penasaran banget nih seperti apa sih gitu. Nah dikasih nonton gitu, ayo dong please pengen nonton nanti aja. Oh Ciara belum nonton berarti? Trailernya juga belum nonton? Trailer Kemarin udah. kan nonton, kan dipegangin kan. Tapi aku nggak jelas ngeliatin, tapi gak apa-apa biar lebih kaget ya nanti pas nonton filmnya ya. Iya, perasaan ada adegan yang Ciara nyanyi kayak bergumam gitu. Tapi itu menunjukkan rasa senang memang tuh Mbak Nina tuh. Menurut penonton ya, menurut saya yang nonton ya. Jericho, apa yang diingat
saat syuting? Saat syuting Satu, dua aja. 2 di dalam syuting Susah nggak itu memainkan peranmu itu? lumayan susah. Jadi kalau jadi karakter Ismail tuh kan kayak dari anaknya Tante Maya kan, kayak orang biasa gitu. Itu juga harus ada kayak scene yang dimana aku gentayangan kayak dipegangin oleh setan gitu. Jadi harus ngeluarin suara yang keras, nangis yang keras, gitu ya? sampai mukanya merah ya. Merah dapet adegannya. Malahan juga susah banget. Kalau dipegang keras banget supaya sampai nggak bergerak, sampai dia wah gentayangan gitu harus ngeluarin suara. Serak. Jadi susah banget gitu. Butuh berulang-ulang atau cukup sekali take kalau inget saat itu? Kalau ingat itu paling cuman one take doang. One take oke ya. Luar biasa. Sakit banget suaranya. Itu minum air putih banyak tuh ya? Air putih banyak. Itu memang adegannya memang dipegang beneran? Dipegang kayak gentayangan gitu. Iya, maksudnya ada yang megangin itu ya? Kayak tidur ditimpa setan. Oh, kayak tidur. Kalau orang Jawa bilang apa tuh? Tindihan ya? Tindihan. Iya, tindihan. Jadi kayak nggak bisa napas itu jadi kok. Kalau beneran ada itu memang. Beneran. Pernah pengalaman sekali kalau lagi syuting stripping, ada kejadian kayak gitu. Lagi tidur, kayak tengkurap gitu, nggak bisa bangun. Itu Jericho yang begitu? Atau orang lain? Itu asli. Jericho Aku sendiri? sendiri. Oh. Lagi tidur. Jadi gampang ya melakoni adegan itu ya? Karena pernah ngalamin ya? Iya pernah. Merinding ini. Tapi nggak ada gangguan-gangguan cerita-cerita mistis gitu nggak ada ya? Nggak. Tapi Ada selama kalau aku gitu. syuting Alena nggak pernah ada yang horor. Nggak ada Tapi ya? syuting horor yang lain ada. Oh, syuting horor ya. Kalau khusus Alena nggak ada ya? Aman-aman aja ya? Ya. Oke, itu mana syuting di mana? Di mana? Jakarta atau? Itu di- Nggak keluar kota kan? Jakarta. Di mana gitu ya? Katanya Ada di perumahan yang gede gitu loh. Aku inget. di mana ya? Suka. Cibubur, bukan? Bukan. Oh, di Karanggan, di Bekasi ya? Sekolahnya. Kayak di terminal itu. Oh. Ini aku pernah yang di Alena itu adegan paling bener serem banget. Itu aku keluar dari apa sih itu pesawat itu bener-bener itu api di mana-mana. Aku nafasnya tuh kayak di tenggorokan udah nggak bisa kayak abis itu Kayak aku kayak berteriak gitu. terus nggak boleh Kedip. kedip kayak harus kayak gini. Terus tuh api kan di mana-mana kan kayak udah gini-gini tapi tetap harus melotot nggak boleh. Terus tuh aku jalan-jalan aja. Terus ada itu yang adegan cowok kebakar, badannya kebakar. Aku ngeliat beneran itu, aku sebenarnya takut kenapa-napa omnya, tapi ternyata bisa. Itu aku merasa keren banget. Itu tuh apinya gede-gede kan, habis itu ada beberapa ban yang dibakar. Itu kan nafasnya kan jadi kayak ada sesuatu gitu di tenggorokan, bikin serak. Habis itu udah sesek kayak, tapi tetap harus melotot. Aku nggak bisa merem, aku udah pasrah. Ya udah aku gini aja. Itu tuh aku udah gini-gini, tapi tetap harus kayak gini. Itu tuh memang adegan paling Susah ya? nggak susah tapi bagus. Menantang. Ya, Jadi seru. Alena itu harus melotot terus ya? Iya. Nggak boleh Aku kedip nggak sekalipun inget ya? ada scene senyum. Kayaknya senyum kalau misalnya orang mau mati. Kayaknya. Jadi untuk memunculkan kesan seram itu gimana cara? Melotot itu cukupkah? Menurut sutradara cukupkah? Atau Ciara punya treatment atau punya cara yang lain gitu? Enggak, tapi kadang-kadang kayaknya itu tuh, aku tuh Lewat senyumnya make kayak up-nya gini, gitu kayak gini. barangkali. Gitu. Kan kalau Tapi kalau begini coba melotot. nggak mau. Maksudnya kalau melotot itu gak ada serem-seremnya aja gitu. Iyalah, kan Heeh. itu ditambahin mata putih kan. Oh. Di sebelahnya. Tapi scene paling favorit aku dari Alena itu yang di water park. Yang tiba-tiba muncul buaya, itu scene paling favorit. Walaupun aku gak inget itu ngapain, tapi itu bagus banget menurut aku, kayak keren aja. Aku tuh nggak pernah mainin film kayak gini sebenarnya, kayak seru aja. Karena kan biasanya tuh kayak hantu, tapi ini kan Beda ya? iblis gitu kan. Kayak aku tuh Lebih serem lagi dari sebenarnya hantu tuh iblis loh. biasa aja. Aku bentuknya manusia, tapi
dalamnya tuh ada Oh, jadi iblis harus dari gitu dalam ya kayak mainannya. kayak penampakannya itu biasa aja nggak ada serem-seremnya, tapi ini tuh kayak apa sih gitu deh, iblis. Jadi ketemu sama Tante Nina emang nggak pernah? Jericho sama Ciara? Nggak? Seringnya ketemu sama siapa? Tante Ririn. Tante Ririn. Terus? sama Om Temi. Oke. Banyak kan satu scene sama Sama, mereka? sama Tante Bulan. Oh. Aku sering ketemu Tante Bulan. Jadi perlu ini nggak kalau beradegan dengan mereka, perlu bonding nggak sama mereka? Perlu pendekatan gitu dulu nggak? Sama sekali nggak? Langsung Karena acting aja baik-baik. gitu? Karena kan kita aktor. Iya. Jadi nggak harus butuh-butuh bisa. banget ya? Kalau mau pendekatan itu menurut aku lebih stripping sih, karena kan itu kan kita syutingnya nggak tahu kapan endingnya. Oke. Ya, jadi itu harus main pendekatan biar aktingnya lebih bagus. Natural Tapi ya? kalau ini nggak, karena baik-baik banget. Kalau ngelihat Tante Nina serem nggak? Enggak. Enggak, maksudnya saat apa ya? Pernah lihat potongan gambarnya Tante Nina waktu Pak jadi Ratu Iblis tuh pernah? Nah, lagi teriak-teriak kalau nggak salah. Itu lagi melahirkan kamu, Iya. sayang. Iya. Nah itu ngerasa serem nggak itu? Berarti sempat ketemu dong Mbak? Enggak, itu- lihat-lihat potongan lihat- potongan. Detailnya Oh, aja kan, detailnya. oh. Ngerasa serem nggak ngeliat Tante Nina? Kayak serem gitunya deh, teriakannya juga kayak Itu juga teriakannya sakit banget loh, apa sampai diulang-ulang. iya kan, Lagi, di soundnya juga Tapi ternyata kita punya ada tekniknya, jadi supaya untuk suara nggak habis, ada kita teriakan dari bawah sini nih. Nah, jadi untuk tips kamu nanti lain kali kalau ada adegan teriak, jangan pakai tenggorokan yang atas, jangan pakai yang bawah sini, jadi nggak luka ininya tenggorokan. aku malah suka banget teriak, aku nggak pernah serak. Oh iya? Teriak aja. Oh, jadi teriaknya dari bawah. Kadang-kadang tuh nyampe yang kayak gitu ya, udah kalau syuting orang-orang pada tutup kuping semua kalau aku teriak, karena kayak seru aja gitu teriak-teriak, nggak pernah serak. Oke. Mbak Nina, kira-kira ada ini nggak, apa namanya, selama syuting dulu ada kendala nggak? Hanya untuk adegan ya di apa big screen itu, giant screen gitu. Pada Green saat screen. syutingnya itu sendiri udah aman karena kita persiapannya cukup lama, karena kan pengen dicari dulu looknya nih si Ratu Iblis tuh yang menggambarkan dia iblis tapi ratu tuh seperti apa. Jadi kita udah siap banget, pre-production udah berkali-kali kita fitting dan berkali-kali kita test shoot gitu. Jadi pada hari H sampai di lokasi kita udah aman Iya. banget. Nggak ketemu lawan main itu tadi yang saya tanyakan, sempat mengganggu nggak, atau justru apa ngerasa kayak bebas aja, nggak ketemu lawan main itu? Jadi kan salah satu kita sebagai aktor, salah satu yang paling kita males lakukan adalah tapi harus terjadi adalah menunggu ya kan. Karena lawan main kita banyak. Nah, tapi kalau nggak ada lawan main, itulah kelebihannya. Nggak ada nunggu-nunggu. Jadi langsung aja kita diambil cepet selesai. Lebih secara waktu lebih menguntungkan ya? Secara waktu lebih seneng ya? Ya, terus kan nggak ada cover orang, jadi Iya, jadi langsung aja. langsung kita semua diambil. Jadi set 5 hari selesai. Jadi nggak ada apa itu ya? Maksudnya untuk beradegan tuh nggak ketemu lawan main itu malah menyenangkan ya? Buat apa aja sih, karena saya orangnya tuh nomor satu dalam kehidupan ini, apa yang kita cari adalah pengalaman. Jadi kan pengalaman bermain sendiri. Nah, jadi itu sesuatu yang saya syukuri juga. Oh, begini tuh rasanya main sendiri. Enak juga, langsung diambil cover lalu udah. Berarti Alena ini syutingnya sebelum Pandemi. Dan Mbak Nina vakumnya memutuskan vakum apa? Kenapa, Mas? Sempat memutuskan vakum itu tahun? Jadi sebenarnya saya adalah seorang ibu 2 anak ya kan. Jadi pada saat dan saya mulai karir tuh waktu itu masih muda banget, dari usia 13 tahun saya sudah mulai berkarir. Terus udah gitu di usia 26 tahun saya menikah dan saya hamil ya kan, jadi gembrot ya kan, jadi gendut, dan dia abis itu udah kurusin badan, sempat kerja lagi, abis itu hamil lagi, gemuk lagi, abis itu kurusin badan lagi, terus dia mulailah kerja on off sekali-sekali, tapi main fokus tentunya keluarga karena kan masih kecil-kecil. Nah sekarang mereka udah pada gede-gede, mereka juga udah sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri ya kan, sekolah, ngeles apa segala macam. Akhirnya mama ngapain ya? Ya udah deh, tampil lagi, masih cantik. Enggak, maksudnya tawaran pertama setelah vakum kah?
Atau sebelumnya udah ada? Ada, tapi Untuk selang-seling lah. pemanasan acting lagi gitu. Ya, tapi kan sebenarnya setiap hari kita berakting. Jadi maksudnya itu nggak pernah lepas. Dalam kehidupan sehari-hari pun pastinya kita berakting kan sebenarnya gitu. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi dan juga dalam bermodeling pun juga sebenarnya sama, acting juga, tapi bedanya dia nggak ada dialog. Jadi kalau itu kan saya terus lakukan. Ya ditinggalkan itu ya? Jadi sebenarnya latihan itu ada aja terus gitu. Tapi makin jatuh cinta dengan acting ya sampai hari ini ya? Iya. Ada tawaran ada aja ya? Alhamdulillah sih pelan-pelan setelah pandemi mulai ada tawaran-tawaran lagi. Ada nggak nih pesan moral yang disampaikan ke penonton lewat film Alena, Anak Ratu Iblis? Tentunya jangan menghalalkan segala cara, itu aja. Yang penting kita harus tawakal dan selalu berusaha yang terbaik. Jangan mau shortcut, ambil jalan pintas dan menghalalkan segala cara. Mungkin itu. Ciara, ada pesan buat calon penonton film Alena, Anak Ratu Iblis? Semoga suka sama filmnya. Habis itu jangan gampang percaya sama orang. Oh iya gitu, benar, oke. harus lihat-lihat. Harus waspada. Oh, Nanti kayak Maya. Nanti kayak Maya kayak apa nanti tonton dulu di bioskop filmnya. Jericho, ada pesan nggak buat penonton filmmu nih? Film pertama aku nih, tayang di bioskop nih. Jangan lupa nonton Alena Anak Ratu Iblis. Jangan sampai kelewatan. Jaga diri baik-baik sampai menonton film Alena Anak Ratu Iblis pokoknya. Itu aja sih. Semoga filmnya bagus ya. Amin. Tapi memang trennya memang di Indonesia sekarang memang lagi seru film horor nih Mbak Dina nih. Artinya banyak film horor yang meledak dalam tanda kutip saat ditayangkan di bioskop. Mudah-mudahan Alena juga mengikuti jejak film-film horor yang sukses di bioskop. Terima kasih Mas. Sekalipun serem, mudah-mudahan. Tapi ya memang suka kebawa sih. Suka kebawa abis nonton film horor terutama biasanya kebawa sampai pulang keluar studio itu sampai. Tapi itu yang kita cari. Makanya saya sebelum tidur harus nonton horor dulu karena pengen rasa-rasa itu yang kayak menegangkan gitu. Betul. Jadi mudah-mudahan nanti penonton film Alena Anak Ratu Iblis yang dimainkan Karenina, Ciara Brusnan dan Jericho Gautama menghadirkan teror buat penonton di rumah, penonton bioskop di seluruh Indonesia. Terima kasih Mbak Nina sudah main ke Warta Kota. Ciara, Jericho, mudah-mudahan filmnya meledak. Thank you, amin. Terima kasih Sobat Reka sudah nonton podcast Kinari. Mudah-mudahan kalian semua sehat. Sampai jumpa di podcast Kinari berikutnya. Dadah. Thank you. Jangan lupa subscribe ya.